netizen, untuk kembali lagi di podcast Back Story. Kali ini tema kita adalah visi misi di balik layar organisasi. Menurut netizen, kalau dengar kalimat organisasi itu apa sih yang ada di pikiran kalian? Untuk kali ini kita bahas nggak cuman apa yang tampil di depan organisasi. Biasanya yang tampil dari organisasi adalah hasil dari diskusi sebelumnya, yakni kesempurnaan yang tinggal tampil. Kali ini kita akan mengulik dari anggota-anggota organisasi seperti gimana sih di balik layar sebenarnya. Untuk itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya sebagai host kali ini yakni Gevira Suraya. Untuk selanjutnya saya ditemani host. Halo, perkenalkan dengan saya Satrio sebagai co-host di sini. Baik, untuk narasumber kita kali ini kami mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa, yakni Presiden Mahasiswa dan Bendahara dari BEM. Boleh Kak perkenalkan dirinya? Boleh, sudah. Perkenalkan, nama saya Safaulia Zahra. Saya mahasiswa Politeknik Bakti Kartini, program studi D3 Farmasi. Saya di sini sebagai Presiden Mahasiswa atau biasa dikenal dengan Ketua BEM. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dedisa Izzatul Jannah. Saya dari program studi D3 Farmasi sebagai Bendahara BEM. baik, kita sudah perkenalan nih. Sekarang ayo kita masuk ke tema selanjutnya. Untuk yang pertama, untuk Kak Syafa dan Kak Dea. Kak Syafa dan Kak Dea ini kira-kira kegiatannya akhir-akhir ini tuh lagi apa sih? Lagi ngapain aja? Kalau boleh tahu. Siapa dulu yang jawab? Siapa dulu? Oke, boleh. Akhir-akhir ini sih kita lagi lebih banyak ke kegiatan akademik masing-masingnya di prodi. Beberapa proyek kayak proyek dari kewirausahaan dan lain-lain. Untuk BEM sendiri kami lagi fokuskan yang untuk Kominfo sih, seperti bikin website kan kita sebelumnya belum ada yang berjalan. Saat ini kita sedang aktifkan website, terus fokus ke update untuk hari-hari besar. Itu kita bikin poster-posternya untuk lebih aktif, lebih membangun di akun Instagram sih saat ini, media sosial. Kalau Kak Dea kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini paling sama sih kayak Mbak Safa, lagi sibuk dengan tugas, project gitu. Cuma itu aja. Oke. Lagi sama-sama sibuk untuk project ya Satrio. Betul. Kita lupa kalau Satrio ini juga ikut organisasi yang sama dengan dua narasumber kita. Boleh dikenalin ya? Aku Satrio di sini sebagai Ketua Kominfo. Ketua Divisi Kominfo guys. Betul. Oke, kalau gitu lanjut aja. Kenapa? Ini yang jawab boleh siapa aja ya guys. Boleh Kak Syafa, Kak Dea, atau bahkan Kak Satrio sendiri. Kenapa sih kalian itu tertarik untuk ikut serta menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang kita biasa sebut di perkuliahan ini BEM ya teman-teman? Boleh Kak, siapa duluan yang mau jawab? Boleh, Kak Dea duluan mungkin. Oke, aku jawab. Awalnya sih ikut BEM ini tuh biar makin aktif aja. Terus gak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Tapi makin kesini saya sadar kalau BEM itu tempat belajar yang nyata tentang kerjasama tim, tanggung jawab, dan kontribusi gitu sih. Baik. Untuk selanjutnya siapa yang jawab? Boleh? Boleh Mas. Oke. Jadi aku tuh masuk BEM ini juga awalnya tuh sebenarnya coba-coba aja sih. Maksudnya lebih kayak pengen lebih nyari ke pengalaman, pengen nyari ilmu. Karena sebelumnya kan aku juga di multimedia ya Pak. Iya. Jadi aku juga pengen ngasah skill aku juga nih. Kebetulan aku masuknya di Kominfo. Jadi sih, Kak. sejalan ya? Iya sejalan, bener Oke. banget Kak. Untuk Kak Syafa sendiri apa alasannya? Sebenarnya waktu saya pertama kali untuk mengajukan diri itu nggak berniat menjadi ketua BEM. Saya justru berminatnya di Kominfo tadi sebenarnya. Saya pengen joinnya di Kominfo. Cuman karena waktu itu belum ada yang mendaftar. Jadi kayak kenapa nggak ya kita coba aja sekalian langsung jadi ketua BEM. Kita coba mencalonkan gitu. Nah, akhirnya saya sama waktu itu ada Wapresmanya. Itu ayo kita coba karena menurut kita nih kurang loh di skill berorganisasi.
Karena selama kuliah sebelumnya yang 2 semester itu kita kok cuman kayak kupu-kupu ya. Kuliah pulang, bosen gak sih gitu kan. Apalagi kalau lagi masa-masa liburan, kita benar di rumah 100%, gak ada yang kita kerjain, bingung nih mau ngapain. Ya udah coba aja berorganisasi lah. Karena berorganisasi itu juga kita open relasi ya. Iya, Kita punya benar. relasi yang lebih besar dibanding kayak cuman kupu-kupu, bisa kenal dosen lebih jauh, dosen lebih banyak, bisa bertemu dengan orang-orang baru yang tadi ngasah komunikasi kita juga sih. Iya, gitu jadinya teman-teman. Jadi alasannya ini supaya pertama biar nggak jadi, kalau dari kami kalau kuliah itu ada namanya kupu-kupu ya Kak. Jadi kuliah pulang. Nah, kami ini ikut organisasi supaya kami ini ada kegiatan selain hanya tugas. Jadi juga buat project salah satunya di organisasi ya Kak. Betul. Oke, untuk itu gimana sih? Pasti kakak-kakak yang di BEM juga, ini kan pasti kesibukannya ada dari tugas kuliah, ada dari juga tugas project tadi ya. Gimana sih cara kakak-kakak ini untuk menjaga keseimbangan itu antara organisasi dan kuliah? Boleh dong bagiin tipsnya ke Mbak netizen kita. Boleh, siapa duluan yang mau jawab? Siapa? Yang pasti yang paling utama itu manajemen waktu. Oke. Manajemen waktu ini yang paling penting. Kalian harus tahu mana yang prioritas untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Semisal kalian harus punya jadwal kalian tersendiri. Itu yang paling penting. Kalian harus urutkan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maksudnya bisa aja yang deadline yang lebih dulu, atau yang lebih sulit dulu, atau ada yang bisa kalian cicil nih terlebih dahulu. Kalian bisa cicil satu-satu biar nanti di ujungnya nggak menumpuk. Itu kuncinya tadi, cicil, manajemen waktu, prioritas. Oke, manajemen waktu ya Kak. Untuk selanjutnya, Kak Dea, boleh? Mungkin jawabannya hampir sama. Kunci utama itu sebenarnya manajemen waktu dan tahu prioritas. Kalau saya sih biasanya bikin to-do list harian gitu. Dalam sehari itu mau menyelesaikan apa aja dulu. Terus kalau misalkan ada deadline tugas kuliah, itu saya selesaikan dulu. Tapi kalau organisasi lagi sibuk, diatur ulang waktunya. Intinya dua-dua sama-sama penting dan bisa jalan bareng asal bisa disiplin. Oh, kuncinya disiplin dan manajemen waktu. Untuk Kak Satrio mau jawab atau enggak nih? Mungkin nanti aja mungkin ya Kak. Oke, nanti aja. Berarti caranya jaga keseimbangan tentang organisasi dan kuliah itu tipsnya dari kakak-kakak tadi, yakni kita lebih disiplin, bisa dengan dicatat ya Kak, mana yang lebih prioritas dan dilihat dari deadline-nya gitu. Untuk selanjutnya boleh Kak Satrio yang tanya. Oh iya nih Kak, sebelumnya aku mau nanya nih Kak, gimana sih ekspektasi versus realitinya nih jadi pengurus BEM nih di sini? Boleh mungkin Kak Dea apa Kak Safa mau jawab? Boleh kan? Ekspektasinya sih dulu ya, BEM tuh kayak sibuk banget gitu, penuh kegiatan dan kelihatannya kayak keren gitu. Tapi realitanya nggak langsung sepadat itu juga. Jadi ada masa-masa kosongnya. Dan kita tuh harus punya rasa inisiatif yang tinggi untuk bergerak. Jadi organisasi itu sebenarnya bukan soal sibuknya aja, tapi soal proses dan kontribusi gitu. Oke, boleh Kak siapa? Kalau saya sih waktu pertama kali mau masuk BEM itu, pikiran saya sih mikirnya karena melihat BEM sebelumnya ya kayak menurut saya ya udah jalanin aja gitu, paling nggak sesulit itu kok, pasti bisa kok gitu kan. Ternyata pas sudah masuk justru gambaran saya jadi berubah. Saya kira mungkin menjadi ketua itu ya sudah cukup di belakang layar gitu kan. Biasanya orang mikir kita yang jalan divisinya gitu. Ternyata justru ketua itu adalah tombak teratasnya. Jadi semisal ketua itu yang membuat tataannya. Jadi kalau ketua yang nggak jalan, bagaimana divisi yang mau jalan? Di situ saya mulai pikir, oh saya harus lebih aktif dari ini, saya harus lebih tertata dari ini. Jadi mungkin saya mulai di gambaran saya BEM ini, oh ternyata cukup berat ya, mengemban tugas seperti ini cukup berat. Apalagi masuk semester 4 nih banyak praktikum, banyak project. Jadi ya itu tadi manajemen waktunya mulai banget mepetnya tuh, benar-benar mepet ya. Jadi gambarannya jadi cukup berat lah. Kak Satrio ada mau nambahin? Aku juga mau ngasih ekspektasi versus realita aku ya di iya. BEM nih. Gimana Jadi nih?
dulu tuh ekspektasi aku tuh kalau di BEM tuh kayak gimana ya, kita tuh benar-benar ikut kayak organisasinya tuh apa ya aku bilang ya, berat, bisa dibilang nggak berat sih, cuma lebih kayak happy gitu kak. Happy, lebih ke mudah. Mudah banget kan. Aku kira masuk BEM tuh kayak lebih ke happy, jadi kayak aku mau masuk BEM gitu. Tapi untuk di realitanya ternyata tugas-tugasnya balik berat ya, lumayan, karena kan bentrok sama jadwal kuliah juga. Jadi ngebagi waktunya pun kita harus benar-benar bisa manage waktunya dengan baik kak. Gitu. Emang berarti rata-rata tuh seperti nggak mudah ya teman-teman untuk ikut organisasi juga gitu ya kak. Menurut kakak-kakak nih, momen paling berkesan dari selama jadi pengurus BEM ini apa sih? Kan tadi udah rasanya berat, tapi pasti ada dong di suatu ketika, di suatu kegiatan tuh bikin momen berkesan gitu di hati. Boleh dong, siapa yang mau jawab duluan? Boleh. Iya, Mungkin waktu project Ramadan kita itu berhasil. Waktu kita ngadain acara berbuka puasa bersama, sama sedikit memberi untuk panti asuhan atau panti duafa. Waktu itu di bulan Ramadan. Itu persiapannya emang bener-bener ribet banget, hektik banget, padat banget. Apalagi kan kita juga lagi sambil puasa ya. Nyari-nyari sembakonya ke pasar-pasar. Mereka turun langsung, anggota-anggota divisi itu. Pasti itu capek sih, berat. Tapi setelah kita melihat hasilnya, senyuman anak-anaknya, gimana happy-nya mereka menerima makanan-makanan tersebut, yang langsung membuka, wah apa ini? Itu langsung rasanya seperti kehapus rasa lelahnya tadi yang buka puasa bersama itu, langsung ternyata ini ya, dibalas senyuman tuh rasanya seneng banget ya, dijawab pakai terima kasih kak, itu ternyata suka banget ya, seneng ya, happy, berkesan banget sih. Dan itu dari situ saya belajar kalau komunikasi, kerja sama tim itu paling penting kalau untuk mensukseskan sebuah acara. Sudah itu aja. Jadi bisa jadi kayak keluarga gitu ya kak. Iya, membangun keluargaan, capeknya hilang jadi ngeliat senyum mereka. Betul. Boleh, siapa lagi yang jawab? Kadea? Kalau aku sih mungkin kita belum banyak mengadakan kegiatan-kegiatan besar ya, paling yang sudah dibilang sama Mbak Safa tadi. Tapi menurut aku justru dari momen kecil kayak rapat santai atau ngobrol-ngobrol sama pengurus lainnya, itu aku belajar banyak soal kerjasama dan tanggung jawab. Jadi mungkin itu hal yang jarang didapatkan juga di luar organisasi. Itu sih menurut aku. Iya. Jadi ini beda-beda ya. Ini Kak Satrio mau jawab pertanyaan kali ini atau enggak? Enggak, aku mau nambahin aja nih kak sedikit. Jadi kayak mungkin dari awalnya tuh dari yang kecil-kecilnya dulu nanti jadi besar gitu kan, maksudnya kekeluargaannya. Jadi emang pasti dalam organisasi itu ada yang bikin kita berkesan dalam hati gitu ya, walaupun mungkin ngejalaninnya tuh awal-awal berat ya kak. Tapi kita nih selalu kayak bahasanya kayak quotes, kayak tiap ujian itu ada hikmahnya, mungkin gitu kali ya kak. Cocok ya. Oke, boleh Kak Satria, ada yang mau ditanyakan? Mungkin aku mau nanya nih kak, gimana sih pandangan kakaknya nih tentang organisasinya, tentang organisasi gitu? Tentang pandangan tentang apa nih Kak Satrio? Jadi pandangan tentang organisasinya tuh pandangannya lebih ke ini kak, menurut pribadi gitu, pandangannya gimana nih kalau organisasi, ikut organisasi. Pandangan tentang suatu organisasi seperti betul. apa gitu ya? Iya. Oke, boleh, siapa yang mau jawab duluan? Aku boleh. Menurut saya ya, organisasi itu ngebantu banget untuk ngebentuk karakter mahasiswa. Jadi kita tuh bisa dilatih menjadi lebih sabar, terus terbuka dengan perbedaan, terus nggak egois aja gitu. Karena organisasi itu hasilnya bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau diajak bekerja sama. Oke, jadi seperti belajar mendengarkan pendapat orang lain ya Kak Satrio. Jadi lebih menghargai gitu. Iya benar, harus banget menghargai ya kan di sini. Untuk Kak Syafa?
Sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman tambahannya mungkin dari organisasi kita juga kenal orang-orang baru ya. Oh ya. Bisa jadi support system baru kita juga. Ini kan di organisasi ini kita tumbuh kayak tadi kata Mas Satrio, rasa kekeluargaan tadi. Ya. Kalau semisal satu lagi ada masalah nih dalam divisinya, kita juga ikut nih bantu menyelesaikan, kasih solusi kayak gini. Nah disitulah muncul ada support system baru loh. Gak cuman teman-teman yang biasa aja kita ketemu itu lagi, Iya, tapi dari organisasi ini kita ngebuka lebih luas lagi tadi. Support system kita jadi lebih banyak. Ya oke, menambah wawasan, menambah ini ya kak. Iya, menambah relasi ya. Tuh. Kalau menurut aku sendiri, aku boleh nih nambahin Boleh ya. Boleh dong kak. Kalau menurut aku ini baru ikut organisasi di perkuliahan ya Bani Citizen, yakni Production House yang kita jalani saat ini. Menurut aku suatu organisasi itu bisa meningkatkan juga rasa empati kita terhadap orang lain. Jadi semakin kita bertemu dengan banyak macamnya sifat manusia lain, semakin kita paham juga meningkatkan empati. Karena menurut aku ya, kerasa banget ya aku bedanya nih Kak Satrio. Yang sebelumnya di SMA aku nggak ikut organisasi ya. Gitu. Iya, dengan sekarang ikut organisasi ini kerasa jadi lebih tinggi empatinya, jadi lebih kayak pengen lebih memahami, oh kenapa ya orang ini kayak gini gitu. Jadi tentu aja organisasi ini punya dampak yang positif ya kakak semua ya. Betul kakak. Oke, untuk selanjutnya, Mungkin kakak ada pertanyaan? oke, untuk selanjutnya gimana sih menurut Kak Satrio, Kak Syafa, dan Kak Dia ini pandangan tentang mahasiswa di kampus? Menurut kalian mahasiswa tuh gimana pandangannya? Boleh mau pendapat apapun dijawab. Kak Satrio mau jawab juga boleh. Ayo boleh siapa Mungkin dulu dari yang mau jawab? Kak Dia apa Kak siapa dulu? Kak Dia boleh bilang? Boleh. Menurut saya itu mahasiswa itu agen perubahan, tapi nggak selalu harus besar-besaran. Contoh kecilnya bisa lewat sikap, karya, kontribusi kecil pun itu bisa ngasih dampak. Mahasiswa juga punya peran penting menjadi penyeimbang antara idealisme dan pihak kampus. Itu sih menurut aku. Tentu aja mahasiswa ini perannya penting dong ya Kak Sangat penting Satrio. kak. Untuk Kak Syafa boleh jawabannya? Mungkin hampir sama. Tadi mahasiswa itu penting banget, termasuk untuk tadi nih mewujudkan generasi selanjutnya. Kita kan ada cita-cita ya, cita-cita menjadi generasi emas. Ini loh kita yang akan melanjutkan generasi selanjutnya. Ya. Kita loh cerminan generasi selanjutnya dari mahasiswa. Jadi menurut saya mahasiswa ini nggak cuma soft skill, nggak cuma hard skill, tapi soft skillnya juga harus diasah. Lewat organisasi juga bisa di soft skillnya. Jadi setelah kita keluar dari kampus, setelah kita lulus, kita ini sudah dapat ilmu dari hard skill dan soft skill tadi untuk mewujudkan cita-cita kita jadi generasi emas. Lagi dan lagi kita bisa mengasah soft skill kita dari Soft skill dan- organisasi. Betul, ya, Kak Kak. Satrio. Oke, tadi Kak Dea ada mention mahasiswa itu sebagai penyeimbang ya Kak, penyeimbang antara kampus dan mahasiswa itu sendiri. Ya, untuk itu boleh dong kita tukar pandangan nih tentang kolaborasi mahasiswa dan pihak kampus itu kayak gimana? Kolaborasi itu penting ya. Iya. Biar kegiatan itu bisa berjalan dengan efektif dan mahasiswa juga merasa didengar. Kalau dua pihak ini bisa saling terbuka dalam kerjasama, itu hasilnya akan lebih maksimal baik dari sisi programnya maupun dampaknya. Oh, baik, itu aja efek dampaknya baik ya Kak Satrio. Betul kak. Untuk Kak Satrio mungkin mau jawab? Pandangan aku ya Iya. tentang kolaborasi mahasiswa di pihak kampus itu juga mahasiswa kan berperan penting banget ya untuk di kampus. Jadi untuk berkolaborasinya itu juga penting juga mungkin ya kak. Iya. Memang harus penting ya, harus seimbang sesuai tadi apa yang Kak Dia bilang ya Kak Satrio. Iya betul kak. Karena saling membantu gitu mungkin bahasanya ya. Iya betul. Untuk Kak Syafa belum jawab ya. Untuk tadi kolaborasi antara mahasiswa dan kampus Iya. itu menurut saya Kak aku izin ya.
Iya sih. Mungkin lebih ke contohnya ya, lebih sering ngadain diskusi terbuka antara pihak kampus dan pihak mahasiswa. Tadi untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa agar nggak ada miskomunikasi nih antara mahasiswa sama pihak kampus maunya seperti apa. Komunikasi harus tetap dijaga. Yang penting sih itu, menjaga komunikasi biar kolaborasinya tetap berjalan seiras. Oke, yang penting komunikasi ya Kak. Tapi kiranya kalau misalnya kita udah menyampaikan keluhan, tapi disclaimer ini bukan maksud ke kampus kita ya, ini hanya permisalan ya kakak-kakak. Misalnya kita punya keluhan, kemudian kita udah sampaikan ke pihak kampus, tapi pihak kampus nggak membuat pergerakan apapun. Itu menurut Kak Syafa, Kak Dia, atau Kak Satrio itu gimana ya? Menyampaikan itu kan nggak cukup sekali ya kita. Memang terkadang pihak kampus juga punya prioritas lain, pasti punya prioritas lain, mungkin ada yang lebih penting dari yang kita sampaikan. Maka dari itu sebaiknya kalau kita mau menyampaikan aspirasi ini ke forum yang resmi, contoh tadi di diskusi gabungan, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan jangan cukup sekali sampaikannya, mungkin di forum selanjutnya di follow up, ini bagaimana dengan keluhan kita, bagaimana dengan saran kita, apakah sudah didengar. Kita kan sudah mahasiswa nih, sudah maha bukan siswa lagi, seharusnya sudah bisa lah maksudnya berkomunikasi dengan baik, sudah bisa lah mengarahkan diri kita apa sih yang harus kita sampaikan, kalau belum didengar ini harus apa sih sebenarnya. Mungkin lebih ke follow up-nya aja sih yang harus lebih kita tekankan di sini. Terkadang kitanya juga udah nggak didengar udah males gitu kan kadang, tapi enggak, mungkin aja kita harus teruslah positive thinking lah. Mungkin ada kegiatan lain yang belum terlaksana dan perlu dilaksanakan lebih cepat. Nanti setelah kegiatan tersebut bisa kita follow up kembali tadi aspirasinya. Oh, berarti kuncinya tuh nggak boleh menyerah ya Kak Satrio. Kalau udah sekali mengeluarkan pendapat nggak didengar, nggak boleh diam berhenti ya. Betul. Karena kan kita sebagai manusia juga nggak boleh menyerah, yang harus tetap ada ikhtiarnya terus ya, walaupun nanti hasil belakangan ya Kak. Tetap harus ada benar juga, ikhtiar itu. Betul Kak, harus ada. Mungkin ada yang ingin jawab lagi Kak Dea? Udah terjawab sama Mbak Safa semuanya. Udah terjawab, baik. Ada yang ingin Kak Satria tanyakan kiranya? Aku nanya nih, kalau misal kan ini di organisasi ya, kalau bisa ngubah satu hal aja di kampus tuh kira-kira apa ya Kak? Menarik banget nih pertanyaannya. Kalau saya mau mengubah satu hal itu mungkin mau memperluas ruang diskusi antara mahasiswa dan pihak kampus. Bukan karena sekarang kurang ya, tapi saya percaya kalau komunikasi yang saling terbuka itu membuat hubungan dua arah ini bisa makin kuat dan positif. Gitu sih. Memperkuat ya Kak. Untuk selanjutnya Kak Syafa boleh. Kalau dari saya sih nggak banyak tambahannya, mungkin sama hampir mirip dengan Mbak Dea. Karena untuk saya sendiri pengalaman selama kuliah untuk diskusi dengan dosen tuh sangat terbuka ya. Dosen juga pasti mau mendengarkan. Yang pasti itu tadi diskusi gabungan, pasti kan dari isi kepala kita dengan orang lain nggak sama ya. Jadi kita butuh nih jawaban kedua mungkin dari orang lain atau dari pihak kampus lain. Yang penting tadi sih forum diskusinya diperluas. Emang penting banget forum diskusi ya. Emang sepenting itu Kak, karena kan untuk diskusi ya nggak bener kalau kata Kak Syafa tadi, isi kepala manusia kan nggak sama, selalu sama ya, berbeda-beda ya. Mungkin emang sepenting itu makanya Kak. Oke. Menurut apakah kakak-kakak di sini kiranya pernah nggak sih ada di suatu momen ketika misalnya musyawarah, kemudian ada banyak banget beda pendapat, apa yang kalian lakuin untuk mencapai musyawarah itu? Kan tadi nyambung ke diskusi ya. Oke, boleh kiranya dijawab? Ada yang mau jawab? Kita sih sering waktu itu sebelum ada acara kita sering adakan rapat kecil ya. Nah dari situ pasti banyak bermunculan nih. Jangankan acara yang besar deh, contoh kita bikin video pendek ya Satrio ya, itu pasti ada yang mau nanti konsepnya gini, betul. Bahkan waktu itu kita satu video pendek ada 3 konsep tadinya. Yang kita ambil, kita rembukin dulu, kalian tonton satu-satu videonya, voting kalian mau yang mana, suara terbanyak kita ambil, tapi kita tanya kembali yang tidak suaranya sama kalian
setuju nggak kalau kayak gini, teman-teman kalian sudah setuju, jangan ada rasa keterpaksaan. Kalau misalnya mereka waduh kayaknya enak gini, oh gimana kalau kita campur aja konsepnya, sebagian dari konsep itu kita ambil, oh boleh, setuju, bisa seperti itu sih. Oh, bisa melalui voting ya Melalui ternyata. voting betul Kak. Oh, oke. Jadi kemarin kan untuk yang video itu, untuk Iya. video pengucapan, Iya. itu sebenarnya ada 3 konsep Kak. Heeh, Dan itu kan di voting ya, melalui voting ya. iya. Akhirnya aku mikirnya bagaimana kalau misalkan kita gabung aja nih biar sama-sama enak kan. Mungkin ada yang mungkin nanti ada shoot yang pertamanya, nanti ada yang adegan larinya gitu pengennya. Jadi ngambilnya 3 konsep gitu loh Kak. Oh, jadi Jadi akhirnya itu 3 konsep menjadi satu, Kak. 3 konsep jadi satu dalam satu video Kak. Oh, Bener. berarti adil banget ya. Iya. Kita kan harus menjaga keseimbangan gitu ya kalau aku pribadi ini. Bener-bener. Oke, kalau untuk Adia apakah ada jawaban lainnya? Sama sih kayak yang Safa bilang tadi. Iya. Sebenarnya kita udah punya konsepnya, tapi pas hari bikin video tuh ada yang mengusulkan konsep lain gitu. Itu jadi bahan perdebatan sebenarnya kan. Ya akhirnya kita menggabungkan itu konsep yang lainnya itu dijadikan satu. Kan jadi konsep baru ya, modifikasi. Iya. Jadi Iya, bener juga. Kakaknya boleh diminum dulu Kakak. Iya, kiranya tadi kita ngobrol udah panjang Udah banget. lumayan lama juga sih Kak. Iya, tapi kita belum minum-minum. Boleh nih kita Boleh minum dulu juga. teman-teman. Seger banget ya Kak Satria. Seger banget Kak. Enak banget rasanya. Kita Langsung semangat tenggorok. lagi nggak? Betul banget Kak. Langsung semangat lagi untuk topik selanjutnya. Kira-kira apa nih, ada yang Kak Satria mau tanya nggak dari pembahasan kita tadi? Cukup sih Kak kalau dari aku pribadi. Cukup, oke. Mm-mm. Untuk Kak Syafa, Kak Dia, atau kiranya ada yang ingin disampaikan atau pesan-kesan atau pertanyaan untuk konten kali ini? Boleh apapun, boleh apapun. Oke, mungkin lebih sering boleh ya konten-konten kayak gini. Asik sih untuk menyampaikan isi kepala kita, biar teman-teman juga di luar BEM kan tahu nih, nggak cuma tahu dari luar, oh cara BEM kayak gini, tapi biar tahu bagaimana sih BEM itu sendiri berjalan di balik layar. Iya. Kalau mungkin sih itu aja sih. Banyak kayak lebih asik ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Seru ya ternyata ya. Seru ternyata. Emang awalnya ngerasanya Gimana? Tegang. tegang. Langsung aduh gimana ya. Tapi ini juga cara kita belajar untuk ngomong di depan kamera. Kalau Kak Dia gimana Kak perasaannya Kak? Sebelumnya ini kan pertama kali ya. Iya. Terus karena saya tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang gini. Ini salah satunya sih melatih itu ya, biar bisa lebih pede lagi mungkin. Ya, untuk Kak Satria mungkin. Aku mau nanya nih Kak, untuk visi misi di BEM itu apa ya Kak? Oh, untuk visi misi boleh kita lihat tampilkan. Oke. Visi kita sih untuk mendorong sebagai bentuk menjadi perubahan melalui mahasiswa Politeknik Bakti Kartini dengan inovasi, kepemimpinan, dan integritas. Itu untuk mewujudkan tadi generasi emas yang gemilang dan berdaya saing global. Seperti slogan Poltek ya, from local to global. Ini tadi penjelasan penjabaran tentang visi kita yang mewujudkan generasi emas Indonesia, gemilang dan berdaya saing global. Boleh di slide ke bawah. Nah, ini misi kita nih. Misi kita ini yang pertama, kita tuh ada 5M. Yang pertama meningkatkan kepemimpinan dan integritas, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga adalah mengembangkan jejaring dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi sosial dan pengabdian masyarakat. Yang kelima adalah menuju generasi emas yang kompetitif global. Ini di bawah udah ada program-program kerja kita. Kita sudah susun program kerja yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sudah kita susun dan kita urutkan sesuai prioritas mana sih yang yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa kita lakukan secara berkala. Yang secara berkala sih sepertinya kerja jangka panjang. Bisa dilihat ya teman-teman ya.
Program kerja jangka panjang, coba kita bantu baca ya, Bandit Citizen. Ada melakukan studi banding atau kunjungan khusus ke UMKM kampus lain atau UMKM masyarakat. Mengadakan acara pentas seni atau unjuk cabang olahraga. Aku mau tanya tentang yang nomor 1 nih, Kak Syafa dan Kak Dea. Melakukan studi banding atau kunjungan khusus ke UMKM kampus lain atau UMKM masyarakat. Kiranya aku mau tanya dulu, apakah program ini sudah pernah terlaksana atau rencana akan terlaksana ke depannya? Baru rencana sih, karena program ini baru tercetus nih di yang sekarang, di BEM yang sekarang. Jadi yang sekarang ini baru kita kumpulin dulu nih UMKM kampus lain, UMKM masyarakat sekitar. Mungkin nanti di selanjutnya di maksud saya di penerusnya bisa terlaksana lebih baik. Jadi dari kita dibangun dulu dasarnya, nanti baru dilanjutkan. Karena ini kan jangka panjang, bisa diteruskan ke selanjutnya, yang BEM generasi selanjutnya. Aku kurang paham sih Kak untuk yang maksud dari melakukan studi banding. Jadi kiranya nanti program ini akan gambarannya menuju tujuannya itu ke apa ya Kak? Jadi kan kalau kita mau membangun UMKM, kita juga harus melihat ya yang udah berhasil. Kita lakukan nih, kenapa sih mereka bisa berhasil, kita bandingkan lah dengan kita. Kalau misalnya kita udah punya, kalau kita udah punya tapi belum maju, kita bisa lihat yang sudah maju. Kenapa ya mereka bisa maju? Apa yang kurang dari program kita nih? Nah, dari situ kita belajar. Tentunya tidak plek-ketiplek ngikutin punya mereka ya, tapi kita cari apa sih yang kurang dari kita, kenapa kita bisa kurang berkembang nih UMKM-nya, sedangkan dari UMKM kampus lain dan masyarakat banyak loh yang berkembang, bahkan yang mulainya dari kecil tapi sekarang sudah besar nih. Itu sih yang tadi kita lihat. Jadi melakukan studi banding itu untuk mencari apa yang kurang dari kita, apa yang harus diperbaiki tadi. Jadi tentunya studi banding ini jadi sebagai kayak bisa jadi pembelajaran ya Kak Satrio. Jadi kayak bisa mencari pembelajaran kiranya apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, atau apa yang perlu kita lakukan untuk UMKM kita ini berjalan dengan lancar gitu ya. Boleh ada apa lagi ya? Yang atas ada program kerja jangka pendek ya Kak? Yang atas menengah, yang paling atas jangka pendek. Oke. Mengadakan peringatan Hari Nasional dengan event khusus, menjalin hubungan baik dengan sivitas kampus. Kiranya apa Kak Satrio ada yang ingin ditanyakan tentang program kerja ini? Menarik banget loh. Iya, aku mau nanya nih tentang yang menjalin kerjasama dengan kampus lain nih Kak. Ini untuk proker ini udah terjalan apa masih proses ya Kak? Masih sebenarnya sudah berjalan, cuman dalam proses tadi. Masih proses karena kita kan perlu relasi juga ya. Jadi sudah kita perbincangkan dengan Pak Wawan, minta bantuan untuk kampus mana yang bisa kita ajak kerja sama tadi. Jadi nanti bisa aja kita undang nih BEM dari kampus lain, mau ada perlombaan kah atau diskusi terbuka bersama kah. Jadi kita nggak melulu di sini nih, kita carilah keluar untuk membuka wawasan lebih jauh sih, itu tadi. Oke, menarik banget ya Kak. Berarti menjalin kerjasama emang begitu ya, jadi bisa BEM kita yang kesana atau BEM di sana yang kita undang ke sini. Betul. Tentu aja relasi kita ini semakin luas, jadi bisa juga kayak nyambung sama yang Kak Syafa tadi awal bilang, bisa menambah support system ya kan, bisa menambah pertemanan, banyak sekali. Kemudian ada lagi yang ingin Kak Satria tanyakan? Boleh tolong di scroll program kerja pendeknya, jangka pendeknya yang ini. Menyusun program kerja masing-masing bidang, mengadakan kotak saran aspirasi. Aku mau tanya nih Kak, ini menarik banget. Ada pengadaan kotak saran untuk mengumpulkan aspirasi mahasiswa-mahasiswi. Menurut Kakak, sebelumnya aku mau tanya, Kak Syafa dan Kak Dia ini sudah menjabat dari kapan ya di BEM ini? Dari semester 3 tahun lalu, tapi di akhir tahun. Sekitar akhir tahun lalu Iya, ya. akhir tahun lalu. Kak Dia juga sama ya. Kalau Kak Satria berarti masuknya dari? Aku masuknya tuh dari bulan Februari Kak. Oh, dari bulan Februari. Oke.
Karena untuk yang belum tahu Bani Citizen, jadi kita ini seangkatan, kami ini semester 2 saat ini, Iya. yang akan naik ke semester 3. Untuk Kak Syafa dan Kak Dia ini semester 4 ya. Nah, di sini ada pengadaan kotak saran untuk mengumpulkan aspirasi mahasiswa dan mahasiswi. Nah, selama Kak Syafa, Kak Dia dan Kak Satrio ini menjabat ya, kiranya apakah udah ada yang memberikan masukan ke kotak saran ini, dan apakah sudah ada tanggapan untuk perbaikan apa selanjutnya? Boleh Kak Dia jawab. Untuk pengadaan kotak saran untuk mengumpul aspirasi mahasiswa ini itu belum berjalan sih sebenarnya. Sebenarnya sih bukan belum berjalan. Iya. Setelah kita kaji itu kurang efisien kalau bentuknya cuma sebuah kotak nih. Karena mereka tuh cenderung susah ya untuk kita ajak ini. Jadi langsung aja kenapa nggak kita datangin langsung untuk ajak diskusi. Kadang kita lewat diskusi langsung, contohnya lewat ketua divisi Sosmas dan PSDM. Iya. Datang ke, misalnya mereka lagi di kantin, mau nggak kita diskusi bareng nih, ada mau program kerja baru loh, kita sosialisasikan. Atau kita lewat Google Form. Biasanya kalau kita mau ada kegiatan, kita adakan dulu nih Google Form. Menurut kalian apakah program kerja kita masuk di kalian? Menurut kalian menarik nggak? Kalian mau ikut nggak kalau kita ajak nih untuk ikut bergabung di program kerja kita? Pastinya kan nggak cuma BEM doang ya yang kalau untuk menyukseskan itu pasti perlu bantuan dari mahasiswa lain. Nah seperti kemarin kita mau ngadain classmeet nih, kan kadang kita merasa kangen ya masa-masa SMA, SMK itu kalau classmeet tuh asik ya habis ujian. Kadang kita pasti ada rasa mumet nih setelah ujian. Nah itu kita mau adain waktu itu, kita adakan Google Form. Mau lombanya apa, siapa yang mau mendaftar, ada berapa peminatnya, dan langsung ajak berdiskusi. Karena setelah kita kaji, kotak saran nih kurang untuk peminatnya langsung kayak, dan kita juga kurang sih menanggapinya. Kenapa nggak langsung kita ajak diskusi aja? Jadi kotak sarannya bentuknya digital sekarang, Google Form. Biar lebih efisien gitu Iya, ya. lebih efisien. Menyesuaikan teknologi saat ini. Tapi ya Kak, kan kalau misalnya kotak saran, namanya orang memberikan kritik atau saran, ada yang punya rasa kayak malu nih, takut nih gitu, takut dicap atau dilihat sebagai apa gitu. Kiranya apakah dari Kak Satrio, Kak Syafa, atau Kak Dia ada kayak ide untuk yang seperti itu kayak gimana yang baiknya? Saya sih pengen kayak manifest ya. Kalau manifest kan kita bisa anonim ya. Cuman kadang kita ada rasa ketakutan nanti kalau anonim kita nggak bisa telusuri ini dari mananya gitu. Sebenarnya telusur itu sih penting karena kita mau tahu ini siapa yang merasa kurang seperti ini. Biar kita kaji lebih lagi. Maksudnya kan kalau dari anonim kita nggak tahu ya dia ini kekurangan dia dari prodi mana, dari semester berapa. Kan kita harus menyesuaikan juga nih balasannya, maksudnya menyesuaikan feedbacknya untuk mereka. Nanti misalnya kita salah kira nih, ternyata dari semester atas nih yang ngirim, kita kira ada tingkat, sedangkan semester atas nih lagi sibuk-sibuknya, kita kasih balasan yang lebih aktif di kampus. Itu kan agak kurang tepat ya sebenarnya. Jadi kenapa kalau untuk manifest itu masih dipikirin sih, untuk anonim itu agak kurang sih menurut saya. Cuman saya tekankan untuk mahasiswa, kita ini nggak ada jarak, kita sama-sama mahasiswa kok. Enggak, BEM itu nggak ada satu tingkat lebih atas dari mahasiswa, enggak. Kita sama-sama mahasiswa, kakak tingkat itu juga nggak ada, maksudnya nggak ada jarak di antara kita nggak ada yang namanya senioritas, itu nggak ada, kita nggak ada di sini, nggak kenal kita yang namanya senioritas di sini. Kalian punya saran, kalian datang, kalian ngomong, kita terima, kita nggak ada yang namanya anti kritik, jadi semuanya kita dengar. Ya tentu aja selain itu berarti untuk diri kita sendiri ya harus berani berucap, harus berani menyampaikan yang kiranya kurang. Jangan cuma misalnya kita dipendam gitu ya. Kalau kiranya ingin ini menjadi lebih baik, ingin ini terlaksana, kita harus berani menyampaikan gitu ya. Apakah untuk Kak Dia atau Kak Satrio ingin menambahkan?
Sudah cukup terjawab sih. Sudah cukup terjawab. Sudah cukup. Aku mau nanya nih Kak. Iya. Kan di sini ada melakukan pengadaan uang kas ya. Kira-kira ini proker dari uang kas nih yang udah berjalannya apa ya Kak? Oh. Oke, boleh dijawab nih Kak, siapa yang menjawab? Hasil penggunaan uang kas Iya, sama di BEM. penggunaan. Oh, hasil penggunaannya. Oh, ini bendahara pas Oh iya banget. bendahara kan. Iya. Eh, Penggunaan uang kas belakangan ini sih baru kayak kemarin acara santur anak yatim itu baru dipakai itu aja sih. Terus kayak hal-hal kecil kayak mungkin saat bikin proposal untuk ngeprint gitu-gitu aja. Iya. Baru itu aja sih. Pembelian alat tulis BEM sama kita Iya. lagi ada rencana mau bikin ID card. Iya. Jadi nanti betul. bisa aja kalian nggak perlu bayar lagi buat ID card karena kita udah punya uang kas. Fungsinya uang kas. Iya, Iya. gitu. Nanti di iya. akhir jabatan bisa aja kita kasih souvenir penutup. Kita selesaikan uang kas itu, kita tutup buku, kita kasih souvenir untuk tadi menghabiskan uang kas tersebut. Atau mungkin kita bikin program kerja lain di acara lain. Jadi seefisien mungkin sih dikelolanya. Efisien mungkin dan mungkin setransparan ya. Iya. Kak. Betul. Kita ini mencoba transparan, jadi kita kasih bukti untuk pengeluaran apa aja yang dipakai, jadi tidak ada yang ditutupi ya Bani Citizen. Ada lagi Kak Satria? Mungkin dari aku cukup ya Kak. Oh, dari Kak Satria cukup. Oke, jadi aku mau tarik kesimpulan untuk podcast kita hari ini. Hari ini menarik banget. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Syafa dan Kak Dea karena udah hadir, udah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut podcast Big Story kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Satrio karena udah ikut menemani aku di sini. Sama-sama Kakak. Jujur aku seneng banget ya karena ini ramai. Aku seneng karena ramai. Terus juga kita jadi ngobrol banyak gitu. Tadi kita bahas banyak hal tentang di balik layar organisasi, tentang ekspektasi versus realita, gimana dikiranya mudah ternyata berat ya Kak Satrio. Tapi ternyata ada hikmahnya juga ya. Hikmahnya seperti kita bisa dapat support system baru, kita juga bisa lebih disiplin dan manajemen waktu untuk menyeimbangkan antara organisasi dan tugas kampus. Jadi untuk yang masih mikir takut-takut kayak nanti kalau kuliah kalau ikut organisasi nanti tugasnya dikerjain gak ya, kekejar gak ya. Saran-saran dari Kak Syafa dan Kak Dea dan Kak Satrio juga ini bisa diterapkan ya Bani Citizen. Yakni kita ini udah harus bisa disiplin. Kita harus bisa manajemen waktu, mana yang prioritas dan mana yang kiranya bisa kita nanti dulu nih ngerjainnya. Untuk itu terus juga tadi Kak Syafa dan Kak Dea udah menyampaikan visi misi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu visi yang bagus banget. Ada juga program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sangat-sangat tentu aja udah disiapkan. Untuk itu terus tadi kita juga bertukar pandangan tentang gimana organisasi, gimana mahasiswa. Itu seru banget sih karena aku jadi ketemu perbedaan pandangan dari kakak-kakak yang lain. Hari ini kita udah banyak banget mengulik-ngulik cerita baru, tema baru. Untuk itu untuk Kak Satrio, kita ini kan di Politeknik Bakti Kartini nih Kak. Ini itu masih masuk pendaftaran ya Kak? Oh iya Kak, untuk kita lagi ada promosi diskon nih Kak, promo diskon di pendaftaran gelombang 2 dan juga kita kita bisa dapat uang jajan gratis nih Kak. Dengan caranya tuh kita ngajak teman kita buat masuk ke Politeknik, dapatkan nanti sebesar 500.000 Kak. 500.000? Iya. Betul. Kalau misalnya aku ngajak temen aku 10, aku dapat berkelipatan itu? Tentunya berkelipatan Kak. Lumayan banget nih ya kan Kak. Ini program yang sangat menarik untuk kita sebagai mahasiswa dong. Betul. Tentu aja. Nih Bani Citizen yang denger ini boleh nih yang kiranya tertarik ke Politeknik Bakti Kartini, kita punya 4 program studi. Yang pertama D3 Farmasi, ada apa lagi Kak Satria? Ada D3 Manajemen Logistik,
ada D4 teknologi rekayasa multimedia, dan yang terakhir Ada D3 administrasi rumah sakit. iya kita punya 4, itu macam-macam banget. Ada yang untuk multimedia, tapi ada juga untuk kesehatan, tapi juga untuk logistik. Tentu aja macam-macam banget. Betul. Kalau misalnya kalian kepo mau tahu kayak tentang gimana fasilitasnya, coba boleh dong Kak Satrio ceritain dikit fasilitas kampus kita. Untuk fasilitas di kampus tuh yang pertama tuh kita ada ruangan podcast sendirian nih Kak. Oh, kayak gini ya Kak. Betul. Kemudian, Terus kita juga mempunyai sport center nih, di belakang ada sport center. oke. Dan yang terakhir tuh kita juga gedungnya juga sendiri nih Kak. Jadi emang gak ada biaya gedung, jadi gedung sendiri milik sendiri. Oh, jadi nggak perlu pusing takut dapat biaya gedung yang mahal Betul gitu ya. Kak. Karena kita ini dari suatu yayasan. Jadi yayasan ini membuka cabang, ada rumah sakit Bakti Kartini, ada SMK Bakti Kartini, dan juga memiliki kampus bernama Politeknik Bakti Kartini. Untuk sport center, kalau kalian jadi mahasiswa di sini tentunya punya KTM ya Kak, kartu tanda mahasiswa. Nanti dapat potongan nggak Kak? Dapat potongan tentunya dong Kak. Oh, dapat potongan. Betul. Kita juga di samping kampus kita ini punya kafe. Untuk kakak-kakak suka nggak sih kalau nugas tuh dari kafe? Kalau untuk saya sendiri lebih fokus di rumah. Di rumah. Di rumah. Kalau Kak Dea Sama, lebih di rumah. lebih di rumah. Mungkin lebih suka yang tenang ya? Iya. Oh, kalau di kafe kan banyak musik gitu ya, kalau orang ngobrol. Iya. Kalau Kak Satria Kalau gimana? aku pribadi sih aku lebih suka di kafe gitu Kak, karena kan mungkin lebih ramai orang, terus juga ada musiknya ya. Aku kurang bisa kalau ngerjain tugas tuh kalau tenang gitu. Oh, ini berkebalikan banget. Berkebalikan. Yang ini senengnya kalau belajar tenang, yang ini senengnya ditemenin musik. Betul. Kalau aku sendiri sebenarnya aku lebih suka belajar itu tenang, tapi aku suka perlu suasana baru. Jadi kadang kalau di rumah itu karena suasananya udah biasa kita lihat ya Kak, mungkin sehari-hari kan udah di rumah nih, jadi kalau mau nugas kadang malas, jadi perlu suasana baru. Jadi kayak pengen deh ke kafe, tapi mahasiswa kan pengennya yang efisien dong, yang tetap belanja di luar tapi Dia terjangkau. terjangkau. Nah, kita punya namanya BK. BK itu kafe kan Kak? Betul, BK itu kafe dari Iya. Bakti Kartini Kak. Iya. Nah, kalau BK itu kita dapat potongan juga nggak kalau punya KTM? Kalau BK dapat Kak. Dapat potongan juga. Dapat tentunya. Banyak banget fasilitasnya ya Kak. Udah kita punya kafe, kita punya sport center. Untuk yang senang olahraga, ini pasti senang banget. Untuk itu kita berarti masih punya promo diskon. Masih punya promo diskon tuh. Kalian kalau misalnya Bani Citizen ingin tahu lebih lanjut ya Kak Satrio, lebih lanjut bisa kepoin akun Instagram kita. Iya ya, Poltek Bani. Atau mau main-main nih, kepo nih sama struktur anggota-anggota BEM ya kan, kalian bisa ke IG BMKM Bani. BMKM Bani. Betul. Kita juga punya namanya unit kegiatan mahasiswanya, salah satunya saat ini yang kita jalani yakni podcast, bernama Brevity. Ini sebuah organisasi seperti production house yang hal ini itu kita seperti membuat konten untuk podcast, konten untuk sosial media kami, dan masih banyak lagi. Untuk itu kiranya apakah ada saran atau kritikan atau apa nih dari Kak Syafa, Kak Dea, dan Kak Satrio sebelum kita tutup ini? Seperti sudah cukup sih dari saya. Udah cukup. Ini gimana nih perasaan Kak Syafa, Kak Dea, dan Kak Satrio sekarang? Deg-degan. Masih Gugup. deg-degan? Masih. Masih. Kalau Kak Syafa gimana? Kalau saya sendiri emang dari kecil sih suka public speakingnya dari gitu? dari TK, bahkan dari sebelum TK tuh mama tuh udah sering ngajak-ngajak ke lomba-lomba public speaking, tapi mulai dari yang kecil-kecil. Jadi pas sudah besar nih perlu loh public speaking ternyata penting. Jadi cukup senang sih udah biasa dari kecil itu tadi. Seneng. Jadi sekarang udah biasa aja, santai nih, Cukup relax. santai, cukup relax. Jadi jalanin aja sesuai alurnya. Emang fashionnya benar ya Kak. Fashionnya bener emang fashion. Kak Satrio gimana nih? Kalau aku tuh
Aku tuh nggak biasa ngomong di depan kamera nih Kak, jadi Oh, agak deg-degan gitu loh. Dekat sekarang masih deg-degan. Masih sih Kak. Masih. Ya nggak apa-apa dong. Kita kan namanya belajar ya Kak. Betul. Namanya belajar, namanya langkah demi langkah. Kan kita orang yang udah bisa sukses di bidangnya itu kan juga pernah nggak bisa dong ya Kak. Untuk itu kiranya kita udah cukup kali ya Kak untuk podcast kita hari ini. Cukup Kak. Cukup. Oke, boleh kita tutup dulu. Untuk podcast kali ini terima kasih untuk Bani Citizen yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya hari ini. Saya Gevira, Saya Satrio. Saya Safa. Saya Dea. kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Bye.